warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walittaqa. Hatta nahat qulubuhum li nahwihi amin azimi sya'nihi lam tahwi. Fa usyribat makna dhamir lisani fa uribat bil hani bil alhani. Summa sholatu ma salamil laiki ala nabi afsahil khalaiki. Muhammadi wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Nasiruddin MPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan di kelas pendidikan bahasa Arab semester 1. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya saya dapat membuat video resensi buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, yang dimana hal ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dan juga sebagai tambahan ilmu bagi saya. Dan kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Fiardiawan dengan nomor induk mahasiswa 20104020051, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B, semester 1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan resensi sebuah buku. Seperti yang sudah saya katakan, saya akan meresensi buku ini yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Saya akan menerangkan dan menyebutkan hal-hal tentang buku ini, mulai dari judul, nama pengarang, penerbit, tahun kapan diterbitkannya buku ini, dan tebal buku atau halaman buku ini. Adapun buku ini mempelajari tentang pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia. Meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sering disebut juga civic education, citizenship education, dan democracy education. Selanjutnya, saya akan menerangkan judul dan pengarang buku ini. Sekali lagi, buku ini berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Buku ini ditulis oleh Profesor Haji Kailan dan Dr. Andes Haji Ahmad Zubeidi MSI. Buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi ini diterbitkan oleh Paradigma, dan jenis buku ini merupakan buku non-fiksi. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Tebal buku ini itu ada 208 halaman. Kemudian ada pun kelebihan, beberapa keunggulan yang terdapat pada buku ini. Yang pertama adalah isi buku ini tuh sangat berkompeten dalam segi penulisannya. Yang kedua adalah organisasi buku ini memiliki pembahasan antara bab ke bab selanjutnya memiliki peran yang sangat penting, dan secara berurutan mulai dari bab pertama yang menjelaskan pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pengertian tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dirumuskan pada visi, misi, dan kompetensi, antara lain sebagai berikut. Nah, visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya. Nah, misinya
Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Sedangkan kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis, dan berkeadaban. Nah, di buku ini, bab 2-nya itu menerangkan tentang filsafat Pancasila. Nah, filsafat ini mengandung makna cinta kebijaksanaan. Jadi, manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik, dan membawa kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai pandangan dalam hidupnya. Kemudian bab 3 pada buku ini menerangkan tentang identitas sosial. Ya, identitas sosial, maaf. Kemudian pada bab bab 3 pada buku ini menerangkan tentang identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau kepribadian suatu bangsa. Nah, identitas nasional secara dinamis, bangsa Indonesia memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi melalui dasar filosofi bangsa dan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang terkandung dalam filosofi Pancasila. Sedangkan faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional antara lain yang pertama faktor objektif dan faktor subjektif. Nah, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Nah, dilanjutkan bab 4 pada buku ini membahas tentang demokrasi Indonesia. Nah, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, bentuk-bentuk demokrasi sendiri memiliki dua bentuk, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Nah, sistem ini menekankan pentingnya memilih presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapat mandat secara langsung dari rakyat. Presiden merupakan kepala eksekutif dan kepala negara. Kemudian sistem parlementer. Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif atau head of government berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara atau head of state berada pada seorang ratu. Nah, demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia itu telah melakukan beberapa perubahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Yang pertama itu periode antara tahun 1945 sampai 1959. Masa demokrasi tahun-tahun ini disebut pada masa demokrasi parlementer. Kemudian periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi ini disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Kemudian dilanjut pada periode antara tahun 1966 sampai 1998. Masa ini dinamakan masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kemudian yang terakhir yaitu periode tahun 1999 sampai sekarang. Nah, masa demokrasi ini disebut dengan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Kemudian bab 5 pada buku ini membahas tentang negara dan konstitusi. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu sama-sama
dalam suatu penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing, serta berjuang merebut kemerdekaan. Selain itu, yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti bahasa, adat kebiasaan, serta nilai-nilai yang dimilikinya. Sedangkan prinsip-prinsip negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pada bab 6 di buku ini itu menjelaskan tentang rule of law dan hak asasi manusia. Nah, berdasarkan bentuknya sebenarnya rule of law ini adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Menurut Albert Venditti, istilah the rule of law diartikan sederhana sebagai suatu keteraturan hukum. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep negara hukum yang berbeda, konsep negara hukum dan rule of law adalah suatu realitas dan cita-cita sebuah negara bangsa, termasuk negara Indonesia. Nah, kemudian pada bab 7 di buku ini membahas tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong aspirasi nasional geografik suatu negara. Yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung geopolitik bertumpu pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dan karakteristik geografi suatu negara. Indonesia adalah negara kepulauan dan masyarakat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa. Kemudian yang terakhir, pada bab 8 di buku ini memaparkan tentang geostrategi Indonesia. Nah, strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan. Nah, buku ini dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, artikel, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sedangkan menurut saya itu kekurangan yang terdapat dalam buku ini, pandangan saya ya, itu hampir tidak ada dan hampir sempurna. Namun ada salah satu yang menurut saya itu si penulis cenderung menulis kalimat yang bertele-tele sehingga kurang dimengerti pembaca. Tapi sebenarnya hal itu bukan semata kekurangan. Bisa jadi karena penulis sengaja dan menjadi pengetahuan tambahan bagi pembaca. Sekali lagi, buku ini sangat bagus dan bermanfaat. Nah, itu tadi adalah resensi yang saya buat mengenai buku pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi. Diharapkan atas resensi yang saya buat dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan pengetahuan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.